Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja, perkenalkan nama saya Aulia Nanda. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu Aziziyah Binjai, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, bidang studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030254727. Hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 7 SMP IT Aziziyah Binjai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi rukhsah dalam ibadah. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu. Sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, seperti biasa, ketua kelas silakan siapkan bacanya dan berdoa. Tentang rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Siapa yang hadirnya? Jawab sendiri ya. Afif ada? Jessica? Oke, berarti hadir semua ya. Nah, udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat kan? Tadi udah sarapan kan? Jadi nggak ada lagi nanti yang kalau saat pembelajaran ngantuk ataupun apa. Kita harus semangat, oke? Bisa. Jadi nak, hari ini ya kita masih tentang materi sholat. Kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kepadanya. Nah, siapa yang masih ingat apa sih pengertian rukhsah? Ayo Diani, apa itu rukhsah? Rukhsah adalah Oke, itu ya. Jadi materi kita hari ini ada hubungannya, masih ada keterkaitannya dengan materi kemarin karena kita masih dalam satu bab ya. Jadi apa yang mau kita pelajari hari ini? Nah, yang mau kita pelajari di pertemuan kedua ini mengidentifikasi rukhsah dalam ibadah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita boleh dibaca melalui metode TSTS atau STS, to straight. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian memiliki kesadaran akan kasih sayang ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya, ibu mau kasih dulu video nanti ini berkaitan dengan nanti pembelajaran kalian. Nah, sudah selesai videonya. Kira-kira dari video tadi ya yang dilihat tadi, ada nggak pesan moral dari video ini? Ada. Harus ada yang mengalah. Harus ada mengalah. Kenapa harus ada yang mengalah?
Ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok ya. Ini mungkin seperti ini aja kelompoknya sesuai kelompoknya. Jadi nanti metode yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini yaitu to stay to trace seperti tujuan pembelajaran yang Ibu ucapkan tadi ya. Jadi bagaimana itu Bu prosedurnya, apa yang harus dilakukan? Nah, nih bisa kalian tanya sama-sama ya. Nanti yang pertama, setiap kelompok mencari materi tentang workshop ibadah yang sudah ditentukan di berbagai sumber dan tuliskan di kertas lalu yang sudah disediakan. Selanjutnya, tiap kelompok dibagi menjadi 2 peran, ya, ada peran? Nah, ketika ada yang berperan sebagai kamu ibadah. Paham sampai sini? Tentang metode pembelajaran kita? Paham ya? Berarti udah ready ya? Sudah ready? Are you ready? Yes, oke. Sekarang perwakilan kelompok silakan ke depan. Ibu, nah, kalian pilih dari 4 materi ini yang mana yang oke, silakan dibuka. Silakan dibuka dulu sekarang kelompok 4. Nah, lihat. Kelompok 4 mendapatkan materi sholat dalam sholat. Kelompok 1. Kelompok 1 mendapatkan materi sholat dalam ibadah haji. Kelompok apa lagi? 3. Sholat dalam puasa. Mana kelompok 3? Nah, kelompok 2 sholat dalam zakat. Jadi, teman-teman kalian sudah memiliki sebuah materi yang nanti akan kalian bahas di kelompok kalian. Oke. Stop dulu. Kasih satu-satu kertasnya. Kalian bawa ke kelompok kalian. Nanti seperti tadi proses metode SPS tadi ya. Setelah kalian cari pembahasannya, selanjutnya kalian tuliskan di kertas lalu ini. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Mulai dari sekarang kalian sudah boleh membahas. Kalian gunakan sumber yang ada, boleh buku, boleh handphone. Ya, jadi boleh kalian cari materinya di handphone, boleh kalian cari materinya di buku paket kalian yang kalian bahas. Di situ kalau ada dia ketentuannya, ya, identifikasilah rukhsah dalam puasa misalnya ya, dalam puasa yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang 1. Pengertian puasa. Nanti harus lengkap poin-poinnya yang sesuai dengan yang kasih ini, ya kan? Baru ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya diperbolehkan saat ibadah puasa? Apa sebab-sebabnya diperbolehkan sholat dalam ibadah haji atau zakat ataupun sholat? Nah, selanjutnya macam-macam rukhsahnya. Apa-apa aja rukhsah pada ibadah sholat, apa-apa aja rukhsah dalam ibadah zakat. Diskusi ya, kalian tadi sudah menonton video motivasi pentingnya bekerja sama, udah itu pentingnya kalian aktif dalam kelompok ya, sesuai dengan video yang kalian tonton tadi. Ada pesan moralnya, nggak boleh apa egois, harus bekerja sama. Oke, bisa ya? Oke, silakan.
di tengah meja. Ayo, sudah ditentukan kan orangnya yang bertamu? Sudah? Kita mulai ya, mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri yang menjadi tamu. Kelompok 2 selanjutnya. Ayo. Kelompok 3. Mana yang menjadi tamu? Situ dulu. Kelompok 4. Mana yang menjadi tamu berdiri dulu biar ibu tahu orangnya.
penjelasan dari teman-temannya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menginformasikan tentang rukhsah dalam ibadah puasa. Rukhsah dalam ibadah puasa adalah perhitungan dan hukum dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan tertentu agar mereka boleh tidak berpuasa Ramadan karena adanya kendala atau kesulitan. Berikut adalah 3 golongan yang mendapatkan rukhsah dalam syariat. 1. Golongan yang wajib diganti dengan puasa roda. Mereka boleh tidak berpuasa. Baik, tadi kawan-kawan sudah menjelaskan ya tentang rukhsah pada ibadah puasa. Nah, ada nggak kira-kira dari kalian yang ingin bertanya atau kurang jelas? Bagaimana kalau kasusnya seperti ini, teman-teman? Bagaimana kalau seperti ini? Silakan. Ada yang tanya? Dan teman-teman yang lain? Apabila seorang atlet lari sedang bertanding saat bulan puasa, apakah dia boleh mendapatkan rukhsah atau boleh tidak berpuasa? Nah, pertanyaannya apabila ada seorang atlet lari nih ya kan, ternyata jadwal dia bertanding itu di bulan Ramadan, yaitu wajib puasa ya kan, puasa wajib bulan Ramadan. Nah, bagaimana si atlet ini? Apakah dia mendapatkan rukhsah atau tidak? Silakan dijawab. Saat atlet ini ingin menjalankan ibadah puasa, tetapi dia tidak tampan dengan puasanya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diganti di bulan lain. Berarti dia mendapat rukhsah atau dapat ya rukhsahnya itu dia boleh membatalkan puasanya. Misalnya dia ini awalnya ya kan keadaannya fit, saat sebelum bertanding keadaannya fit. Nah, saat setelah pertandingan maka mungkin saat sudah bertanding fisiknya tadi kan sudah banyak mengeluarkan energi untuk bertanding, otomatis sudah lemas dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan puasanya. Nah, dia mendapatkan rukhsah. Apa rukhsahnya? Dia boleh membatalkan puasanya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Mengganti di bulan lain. Menggantinya setengah hari atau 1 hari? 1 hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi presentasi kita sudah selesai. Semua kelompok sudah berempat membacakan hasil dari diskusi kalian mengenai rukhsah dalam ibadah. Ya, jadi mari kita simpulkan sama-sama materi kita hari ini. Nah, yang pertama tentang rukhsah sholat. Jadi dalam sholat ya itu ada rukhsahnya, ada ringanannya dalam bentuk sholat jamaah, sholat qashar, sholat jamaah qashar, ya kondisi fisik dan sebab dalam perjalanan jauh. Oke, itu kan tadi. Nah, selanjutnya rukhsah dalam puasa. Boleh dia mengganti atau qada. Ya kan? Jadi ada sebab-sebab yang bisa puasanya diqada, sakit. Nah, selanjutnya membayar fidyah. Fidyah ini dilakukan apabila kita tidak mampu lagi untuk mengganti puasa. Seperti apa? Lansia, usia ya. Jadi kesimpulan kita hari ini mengenai rukhsah dalam ibadah. Selanjutnya kita bakalan melakukan refleksi. Nah, refleksinya ini dalam bentuk 3 pertanyaan ya. Yang pertama, 3 hal yang kamu pahami hari ini tentang materi ini. Yang kedua, hal yang ingin kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu setelah materi kita dapatkan. Yang selanjutnya, 1 pertanyaan yang masih kamu miliki. Oke, bisa kamu tuangkan di kertas ini nanti. Tulis namanya. Oke, pertanyaan tulis ya. Oke. Oke.